Tidak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi darinya berupa kemaksiatan yang dilakukan oleh para hambanya, dan tidak pula yang dapat mengobarkan kemarahan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa, dan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini akan tercatat sebagai amal kebaikan yang akan menjadi cahaya yang akan menerangi perjalanan kita menuju tempat yang mulia, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas doa dan zikir yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan keseharian kita, yaitu doa dan zikir ketika dalam kesulitan. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, setiap manusia pasti akan menghadapi saat di mana dia merasakan kelapangan dan kebahagiaan. Juga saat di mana dia merasakan kesempitan dan kesulitan. Namun semua itu hanyalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Bahkan kedua hal tersebut tidak akan menjadikan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar merasa bangga dan bahagia, dan juga sebaliknya menjadikan dirinya menjadi putus asa. Bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua keadaan tersebut sama-sama akan dimanfaatkannya sebagai ladang pahala untuk menggapai sebuah kata, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Ketika bahagia yang dia rasa, maka dia akan bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan bila kesempitan dan kesulitan yang menimpa dirinya, dia akan bersabar atas hal yang menimpanya sambil mengharap kebaikan dan pahala yang besar atas segala hal yang menimpa dirinya. Maka syukur dan sabar yang dilakukannya akan menjadikan dirinya bertabur pahala dan meraih surga, tempat yang maha indah dan mulia. Adapun salah satu bentuk kesabaran dan ketawakalan kita dalam menghadapi kesulitan hidup yang menimpa adalah dengan tetap menjalaninya sesuai dengan contoh yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Di antaranya adalah dengan selalu berdoa ketika kesulitan menghadapi kehidupan kita, yaitu dengan mengucapkan doa La ilaha illallahal azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan maha pengampun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai arasy, yang maha agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menguasai arasy, lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, doa ini termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW jika turun kepada beliau suatu perkara, dengan kata lain turun kepada beliau perkara yang penting atau beliau ditimpa kesedihan, beliau berdoa dengan doa ini. Dalam doa ini terdapat sebuah ungkapan Al-Azim, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung dari batasan yang diberikan akal, sehingga tidak terbayangkan bagaimana mengetahui kenyataan dan hakikat dari setiap hal yang terjadi pada hambanya, bahkan pada setiap hal yang terjadi di alam raya ini. Pun demikian pula halnya dengan kesulitan yang kita rasakan. Meskipun di mata kita
sebuah kesulitan, namun kita tidak pernah tahu hikmah di balik kesulitan tersebut. Maka dengan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa ada hikmah yang akan kita dapatkan di balik kesulitan yang menghadang, kita tidak akan lagi merasakan sakitnya kesulitan yang menimpa kita. Kemudian dalam doa ini juga terdapat ungkapan Al-Halim, yang artinya yang maha lembut, yang bermakna bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi darinya berupa kemaksiatan yang dilakukan oleh para hambanya, dan tidak pula yang dapat mengobarkan kemarahan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Adapun ungkapan Rabbul Arsyil Karim, Tuhan Arsy yang agung, maksudnya bahwa kemahamuliaan adalah sifat Rabb Azza wa Jalla yang memiliki kedermawanan yang banyak, memberi, dan tidak akan pernah habis pemberiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia secara mutlak. Dan kata Al-Karim adalah kata yang menggabungkan segala macam kebaikan dan keutamaan. Maka dengan mengucapkan doa ini berarti kita telah menyerahkan semua hal yang menimpa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal kepadanya dan meyakini bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita merupakan takdir yang telah Allah tetapkan dan akan menjadi kebaikan untuk diri kita apabila kita akan menjalaninya sesuai dengan arahan yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Lebih dari itu, dengan mengucapkan doa ini, hati kita akan menjadi tenang dan tentram, sehingga pahala pun akan mengalir, karena dalam hati kita adalah sifat sabar, sifat ikhlas, sifat ridho atas segala kesulitan yang menimpa kita. Maka dengan selalu mengucapkan doa ini, setiap kali kita merasakan kesulitan dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan kebaikan dan pahala akan selalu mengalir, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala yang banyak, dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmatnya yang dapat mengantarkan kita merasakan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu menyerahkan segala sesuatu yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang mulia, yang bersanding dengan para nabi dan syuhada di surganya nanti. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.